Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Febri dari kelas 8A. Saya akan membacakan berita tentang ASEAN lawan pandemi COVID-19. Sejak COVID-19 melanda Wuhan, Tiongkok, negara-negara di ASEAN juga merasakan dampaknya sejak Januari 2020 hingga sekarang. Kini, negara-negara ASEAN membuka diri bekerja sama untuk mengurangi COVID-19. Negara-negara ASEAN dalam bulan Agustus ini melemparkan upaya kerjasama dengan negara-negara mitra dalam pertemuan konsultasi ke-26 para Menteri Ekonomi ASEAN dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Cepat. Pertemuan yang berlangsung antara 22 hingga 29 Agustus ini dilakukan dengan cara virtual, menyepakati kerjasama untuk mempercepat digitalisasi aktivitas perdagangan dan perwujudan kebijakan yang inovatif. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan KTT ASEAN April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan 4 pandangan terkait penanganan COVID-19. Pertama, harus memutus rantai penyebaran virus di masing-masing negara dan di kawasan ASEAN dengan menyusun sebuah protokol untuk merespon adanya pandemi di perbatasan melalui Joint Contact Tracing dan Outbreak Investigation. Kedua, mencegah hambatan lalu lintas barat. Ketiga, perlindungan warga ASEAN harus memiliki komitmen melindungi warga ASEAN termasuk pekerja migran. Keempat, kolaborasi dan kerjasama dengan mitra termasuk ASEAN Plus 3 yaitu Jepang, Korea, dan Tiongkok sejak COVID-19 menerjang Wuhan, Tiongkok. Negara-negara di ASEAN merasakan dampaknya sejak Januari 2020 hingga saat ini. Di seluruh dunia, ada 20,51 juta orang terinfeksi COVID-19. Dalam 8 bulan, virus ini membunuh 844.000 warga dunia. COVID-19 juga telah membuat ekonomi dunia melanda. Resume yang saya dapatkan pada berita ini, sejak COVID-19 melanda Wuhan, Tiongkok, negara-negara di ASEAN juga merasakan dampaknya sejak Januari 2020 hingga sekarang. Kini negara-negara ASEAN membuka diri bekerja sama untuk mengurangi COVID-19. Negara-negara ASEAN dalam bulan Agustus ini melemparkan upaya kerjasama dengan negara-negara mitra dalam pertemuan konsultasi ke-26 para Menteri Ekonomi ASEAN, menyepakati kerjasama untuk mempercepat digitalisasi aktivitas perdagangan dan perwujudan kebijakan yang inovatif. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan KTT ASEAN April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan 4 pandangan terkait penanganan COVID-19. Pertama, harus memutus rantai penyebaran virus di masing-masing negara dan di kawasan ASEAN dengan menyusun sebuah protokol untuk merespon adanya pandemi di perbatasan melalui Joint Contact Tracing dan Outbreak Investigation. Kolaborasi kerjasama dengan mitra termasuk ASEAN Plus 3 yaitu Jepang, Korea, dan Tiongkok. Resume dan penjelasan. 1. Jelaskan peranan Menteri Ekonomi ASEAN. Peranannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara. 2. Peranan KTT pada Menteri Ekonomi ASEAN ada apa saja dan fungsi dari KTT dijelaskan. Peranannya untuk membahas tentang perkembangan dan tantangan mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN. Fungsinya meningkatkan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, mengesahkan rencana pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN. 3. Joint Contact Tracing dan Outbreak Investigation dijelaskan. Joint Contact Tracing dan Outbreak Investigation untuk prosedur operasi standar ASEAN untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat. 4. Peranan ASEAN Plus 3 apa saja? Mengapa disebut ASEAN Plus 3 dijelaskan. Peranannya untuk meminimalisasi dampak pandemi COVID-19 karena sejak terbentuk tahun 1997 yang terlibat hanya 3 negara yaitu Jepang, Korea, dan Cina, Tiongkok. 5. Organisasi lainnya yang terkait dalam kerjasama ini apa saja? 1. Joint Statement on East Asia Cooperation. 2. East Vision Group Report. 3. Report of the East Asia Study Group. 4. Treaty or Amenity and Cooperation.
dan OSH Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.